Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jamaah ala kafatir rabbani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman ke-30. Warrabi'u ayyanzuru ilaihi bi'ainil ijlali. Adab seorang murid ketika berguru atau ketika bersama dengan gurunya. Yang keempat ialah ayyanzuru ilaihi bi'ainil ijlal. Hendaknya seorang murid memandang ilaihi terhadap gurunya bi'ainil ijlali dengan pandangan memuliakan, wa ta'zimih dan juga penghormatan atau mengagungkan. Wa ya'taqidu fihi darajatal kamali. Wa ya'taqidu dan hendaknya memiliki keyakinan seorang murid atau muta'allim fihi terhadap gurunya darajatal kamali, memiliki derajat yang sempurna. Fa inna dzalika, maka bahwasanya dzalika rujukannya kepada ayyanzuru ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zimi wa ya'taqidu fihi darajatal kamali, itu aqrabu ila naf'ihi, lebih mendekatkan kepada kemanfaatan seorang murid bihi terhadap gurunya. Bihi sebab gurunya, bukan terhadap gurunya. Olah Abu Yusuf, dan berkata Abu Yusuf, sami'tus salaf, saya mendengar daripada ulama salaf, yaquluna, mereka berkata, man la ya'taqidu, seseorang la ya'taqidu, yang tidak meyakini jalalatu ustadihi, terhadap kemuliaan gurunya, la yuflihu, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Abu Yusuf berkata bahwasanya beliau mendengar daripada ulama salaf bahwasanya ulama salaf itu berkata, barang siapa yang tidak meyakini atau tidak beriktikat atau tidak beranggapan terhadap kemuliaan seorang gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Fala yukhatibu syekhuhu, maka jangan memanggil syekhuhu terhadap gurunya bita ilfitob, dengan tak mukhotob, wakafihi atau ataf mukhotob, wala yunadihi,
dan jangan memanggil seorang murid terhadap gurunya bismihi dengan sebutan namanya, melainkan yaqulu panggillah ya sayyidi, atau katakanlah ya sayyidi wahai guruku, au ya ustadi wahai, atau ya ustadi atau guruku sama. Wala yadkuruhu aidon, dan juga jangan menyebut seorang murid terhadap gurunya bismihi dengan namanya. Oh, baik ya. Wala yadkuruhu aidon, atas lagi. Wala yadkuruhu aidon, dan juga jangan seorang murid menyebut atau memanggil gurunya aidon juga fi ghaibatihi, ketika bukan atau ketika tidak berada di hadapannya bismihi dengan sebutan namanya. Illa makrunan, kecuali disertai bima yashkuru, dengan panggilan bima, dengan sesuatu, yashkuru panggilan, bita'zimihi dengan kehormatannya, kaqaulihi seperti panggilan qala syekh atau al-ustad kade, au qala syekhuna, atau mengatakan guru kami, au nahwi dzalika, atau yang seperti itu. Adab seorang murid yang keempat, ketika bersama dengan gurunya hendaklah memandang seorang gurunya bahwasanya gurunya itu dimuliakan. Ini tuntutannya, bukan seorang guru mengharapkan dihormati agar supaya mendapatkan ilmu yang barokah serta manfaat. Seorang murid itu harus menghormati gurunya dan harus meyakini bahwasanya gurunya itu adalah memiliki derajat yang sempurna. Makanya di depan pernah dijelaskan, sebelum kita berguru atau sebelum anak-anak kita berguru, hendaknya beristikharah terlebih dahulu, atau minta referensi kepada yang paham akan guru nanti ketika anak kita itu berguru, sanad keilmuannya itu seperti apa. Karena begitu kita sudah terikat murid sama guru, kita harus benar-benar memuliakan dan mengagungkan gurunya, supaya yang pertama dapat menerima kemudahan-kemudahan ilmu apa yang disampaikan oleh gurunya, dan juga akan mendapatkan kemanfaatan serta keberkahan dengan menghormati daripada gurunya itu tersebut. Karena apa? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi. Karena hal yang seperti itu, memandang
seorang guru itu dengan pandangan kemuliaan. Makanya kalau dulu ada pengajian Al-Baghdadi yang gurunya itu Kiai Junaidi Al-Baghdadi, itu sungguh murid-muridnya itu sangat memuliakan dan mengagungkan, sampai terkadang di sekitarnya sampai segitunya menghormati gurunya, sampai ada omongan ini anjuran bahwasanya yang Mbah Hasim sendiri menganjurkan hal yang seperti itu supaya kita dapat dengan mudah menerima ilmu. Yang terpenting itu adalah keberkahan daripada guru itu tersebut. Keberkahan itu apa? Seringkali saya sampaikan bahwasanya keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Kita selalu berbuat baik dimanapun kita, disitulah keberkahan. Kita melakukan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah keberkahan. Selalu bertambah nilai-nilai kebaikan kita. Bahkan ya sampai dicontohkan, misalnya kita mendapatkan ya secara duniawi, kadang di luar nalar logika, tapi kalau orang tersebut mendapatkan keberkahan, dia pasti akan merasakan kecukupan. Dan juga terbaliknya, kejahatan banyak secara logika, karena nggak dapat keberkahan akhirnya tidak dapat menikmati. Karena apa? Sesuatu yang tidak ada nilai keberkahannya itu dia akan seakan-akan itu hampa, tidak ada nilainya. Bahkan di sini Abu Yusuf pernah mendengar dari perkataan ulama salaf bahwasanya mereka menyampaikan orang yang tidak memiliki keyakinan atas kemuliaan seorang gurunya, bahwasanya dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Artinya tidak pernah mendapatkan keberkahan. Makanya hati-hati sekali apabila kita memiliki seorang guru, ya termasuk kalau orang tua dulu namanya guru tulang. Guru tulang itu yang mengajarkan kita tak itu ya jangan dilupakan. Kalau bisa ya tetap kita hadiahkan suratul Fatihah. Begitu kita dekat pulang diziarahi, kita doakan, mengharapkan apa? Keberkahan. Karena di sini la yuflihu, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan juga fala yukhatibu syaihuhu, dan jangan pernah memanggil seorang guru bita'il khitab, dengan tak khitab. Tak itu kamu pada gurunya, kamu mau kemana? Ini kan gak sopan banget. Jangan sampai ya. Bahkan jangankan ya sama gurunya, kita sesama bukan tidak ada ikatan guru murid ya. Misalnya kan baik kok, kan saya baik kok, kamu mau kemana baik kok, itu gimana gitu. Itu nggak sopan ya, nggak sopan. Dan juga jangan wakafihi wakafahu, kaf
hitop. Kaf hitop itu kalau tak itu kamu, kaf ya sama. Kaf hitop dan kaf hitop itu sama, artinya begitu berhadap-hadapan bilang kamu atau inti, kalau dengan bahasa Betawinya tak ya. Kaf itu kamu, dan juga wala yunadihi bismihi, dan jangan memanggil namanya. Sama gurunya memanggil namanya. Wal yaqulu, malaikan katakanlah atau panggillah ya sayyidi, wahai guruku, au ya ustadi, atau guruku. Wala yad'uhu aidon, dan juga jangan seorang murid itu memanggil juga ketika gurunya, misalnya gurunya di luar tidak hadap-hadapan, atau menceritakan gurunya, berarti kan gurunya tidak ada di tempat. Jangan memanggil namanya, menceritakan gurunya. Misalnya kita pernah punya guru yang namanya Husain misalnya, panggil menceritakan, padahal gurunya dipanggilnya menceritakan. Kalau Husain itu mah di ini saya dekat sampai, padahal gurunya meskipun tidak ada, maksudnya tidak ada di hadapan kita, menceritakan seorang guru jangan menyebut namanya, illa makrunan, kecuali disertai dengan kemuliaannya atau pengagungannya. Seperti contoh misalnya, oh guru saya Husain gitu kan, atau Ustadz Husain, nah harus disertai seperti itu. Aukolah seguna, atau misalnya kan memanggil, kalau guru kami audah beda nikah, atau yang seperti itu, artinya harus dimanapun kita berada tetap harus memuliakan dan mentakdimi gurunya, karena disinilah posisi derajatnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang alim tapi tidak memiliki adab terhadap gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Justru terkadang orang yang lama di pesantren, kalau dia benar-benar takdim sama gurunya, begitu keluar, nah disitulah keberkahan. Terkadang yang tadinya cuma sedikit-sedikit baca kitab, begitu keluar jadi ya lebih baik, itulah keberkahan. Dan juga bahkan ada yang nggak bisa sama sekali baca kitab, begitu keluar dari pesantren dia kok pintar baca kitab ya. Nah, inilah berkah daripada guru, karena dia memuliakan guru, menghormati gurunya, dan tidak pernah suudon sama gurunya. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi nantinya kepada anak-anak kita, bagaimana pentingnya kita menghormati seorang guru.
wal khamisu ayyatifa lahu haqquhu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.